Salam pembelajar Kampus Desa Indonesia dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan rubrik Lawatan Semesta masih dengan Bapak Nuryanto Atmodipuro dari perguruan Bayu Suci. Baik, kita tadi sudah di dua part yang sebelumnya. Kita membahas tentang berhenti di beginian, kemudian di pengelolaan emosi. Di part ketiga ini kita mulai berbicara teknik. Jadi yang pertama adalah teknik pengendalian emosi. Oke, kalau sahabat pembelajar Kampus Desa belajar psikologi, Anda akan mengenal teknik relaksasi, kemudian progresif, kemudian ada banyak yang digunakan untuk men-trace emosi. Nah, pertanyaan saya, apakah betul emosi itu harus di-trace dulu baru bisa dirilis? Atau memang ya cukup aja disadari kemudian sudah selesai? Atau bagaimana? Versi iya, makanya kan versi Dirporian. Versi saya kan. Iya, saya. versi Bayu Suci. Ini loh. Ya, kalau versi saya dan saya pelajari, yang saya praktekkan adalah tidak semua hal di dunia ini kita harus tahu kenapa. Nah, ini menarik. Tidak semua hal di dunia ini kita harus tahu kenapa atau mengapa. Bentuknya sampean prejengannya kayak ngono, pernah mempertanyakan nggak kok digawe ngono karo Gusti Allah? Ya biar menarik istri saya. Terus bokongnya kayak ngono kan nggak selesai itu dunia ini, nggak selesai gitu. Jadi orang-orang yang kengangguran ini kadang-kadang nyari uang dari sesuatu yang nggak perlu dipertanyakan. Ya dapat no umur mas. Oke, yang pertama itu. Tapi yang kedua, ada juga approach begini, kalau kita tidak tahu kenapa, kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Nah, meditasi kuncinya sudah tadi, semua hal netral. Dan kehidupan ini berubah, gitu. Everything is change, semuanya berubah. Ada musim, ada gugur, ada semi, ada dan lain-lain gitu kan. Kalau kita alam, kita berbicara alam. Kalau di Eropa dan Amerika ada gugur, ada semi, ada panas, ada dan lain. Itu kan sudah bukti bahwa semua tidak kekal. Adakah emosi kekal? Berarti kan tidak ada. Karena di alam tidak ada yang kekal. Kayu tua, lapuk, mati. Ya kan? Anak-anak bertumbuh kecil, dewasa, tua, mati. Orang Jawa kabeh ki wayahe mangkur. Mangkur ki surut. Yang tadinya masih muda, nggak pakai baju, nggak kedinginan, wis tua ya balsem, antangin gitu kan. Lah, mangkur lah. Ini apakah semua harus kita tahu sebabnya? Tidak. Kembali ke kunci dasar kalau di Vipassana terutama, semua hal netral. Kenapa kita menjadi marah? Kenapa emosi kita kekal? Karena kita masih merasa mendapat manfaat dari hal itu. Nanti kalau dia saya maafkan, dia nggak sadar. Seakan-akan kehidupan arep koyo dhek terus. Nah, apakah ini karena kita itu lebih suka playing as God, atau kita yang makhluk berusaha menjadi holik sehingga semuanya harus sesuai dengan kita? Sehingga muncullah seperti itu. Tidak mengerti dasar yang tadi. Semua pasti berubah. Sehingga terbawa pada sebuah kebiasaan judgment. Nggak mungkin dia berubah secepat itu. Orang percaya loh. Padahal sifat Allah itu sepersekian detik manusia bisa berubah. Sepersekian detik. Gempa Aceh waktu itu tsunami berapa menit? Nggak lebih. Itu sudah lalu lantak. Apalagi hanya sekedar satu emosi saja. Kan masuk hukum yang tadi. Tapi karena manusia masih merasa dapat manfaat dari apa yang dia lakukan, akhirnya dia tidak tega untuk tiba-tiba memaafkan, bodoh lagi gitu. Dia tidak tega untuk tiba-tiba minta maaf, bodoh lagi. Dia tidak tega untuk tiba-tiba menjadi baik. Nanti apa kata orang lah. Ada manfaat-manfaat yang dia tidak mau lepaskan. Jadi dari yang terakhir ini statement menarik ini. Kalau Anda ingin pinter, ya maafkanlah. Kalau Anda ingin pinter, minta maaf kalau di posisi Anda yang salah, kan gitu ya. Hilangkan kemelekatan boleh saya sebut kemelekatan ego kita terhadap stimulus yang di sekitar kita. Toh fenomena itu akan berulang, akan berubah juga. Jadi tidak ada yang abadi. Yang seneng yo seneng sauntoro,
cukup sauntoro, yang sedih pun sauntoro. Jadi ketika sedih jangan khawatir, pasti ada fase seneng. Yes. Ketika fase seneng, ya jangan gumede karena fase itu juga akan terhenti. Yes. Nah, dengan menyadari bahwasanya semua itu berubah, maka akan membantu kita lebih dekat dengan namanya bahagia. Yes. Nah, netral. Nah, Netral. Jadi apa perlu katarsis? Apa perlu jabaris? baik, kemudian tadi berikutnya Kemudian begini. Berebu kemis, maring guyu nangis. Orang Jawa sudah begitu tahunya. Ngono yo ngono ning aja ngono. dan itu cukup menarik ketika gempa Jogja. Kemudian saya pernah mendampingi seorang peneliti dari Jerman. Kemudian dia tuh heran-heran. Sudah nggak ada rumah hidup di pengungsian, kemudian ada keterbatasan air bersih, ada keterbatasan makanan. Kok sempat-sempatnya ketawa? Kok sempat-sempatnya bilang syukur? Syukur untungnya. Saya tuh bingung dengan orang Jawa. Itu betul, ya, Profesor Manfred dari Jerman itu, dari Free University. Jadi aneh gitu. Yes. Apakah ini salah satu bentuk tadi ya, acceptance itu ya? Yes. Bahwasanya juga bisa dinaik turunkan, melur-melungket kalau menurut Surya Mentara. Surya Mentara. 2 hari lalu saya ditelepon seorang teman berbicara tentang konsep penerimaan. Oh, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, saya sudah melakukan teknik EFT. Kok nggak selesai ya? Gitu. Satu teknik tertentu. Gitu. Yang ada di dalam psikologi ya? Oh, I don't know. Kemudian Pak Dar ini juga anak psikologi loh. kemudian begini, gitu. Kemudian begini. Katanya dengan menerima selesai. Enggak, saya bilang. Enggak. Kan harus pakai Enggak. dulu, tanda terima dulu. Enggak. Jangan asal menerima. Enggak. Saya kasih contoh begini. Memang menerima itu adalah proses awal kesembuhan. Seperti contoh kalau orang main volley, pertama kita harus mampu nerima dulu baru ngolah bola. Iya. Ya, kita main bola, kita harus belajar passing dulu baru ngolah bola. Begitu juga saat kita makan. Kita harus nerima makanan dulu baru kita kunyah. Lah proses lanjutannya luwih ruwet lagi yang namanya mengunyah. Kadang-kadang kecokot, kadang-kadang nggak iso bedake mana laos mana daging ini kan ya. Betul. Jadi menerima itu bukan. Jadi nompoe sampai RDW, sak perkoroan dewe, ternyata ngolahnya juga perkara yang lain, teman-teman. Betul. Jadi sahabat pembelajar kampus desa memang belajar itu ya pedih, belajar itu ya perih. Itu harus kita lakukan. Baik, bagaimana cara kita mengolah setelah penerimaan itu? Setelah kita menerimaan kan gini contoh. Kita masuk ke teknik ya, how to ya. Oke, how to. Ya. Apa sih yang menjadi hal mendasar? Emosi mendasar manusia itu apa saja sebenarnya? Resi emosi ya, senang. Kemudian Emosi-emosi mendasar kayak warna kan punya warna dasar putih, hitam. Emosi mendasar apa? senang dan susah. Senang susah kan? Oke. Senang susah disebabkan oleh terima tidak terima. Terima tidak terima, terpenuhi tidak terpenuhi. Yes. Berarti emosi mendasar manusia adalah Fulfillment ya. yes. Saat manusia tidak Fulfillment teman-teman. Jadi penerimaan, pencukupan. yes. Memang Bandung. Iya. Saat manusia sudah mampu menerima emosinya, tidak akan ada lagi yang namanya pertentangan emosi. Ya. Kenapa emosi itu dianggap menantang? Di mana emosi itu dianggap berat? Orang nompo soalnya. Orang nompo. Arep model piye wae. Kalau sudah nompo masalah enggak? Enggak selesai. Iya. Jadi masalahnya di mana gitu? Masalahnya adalah karena kita ada karep. Yes. Ada keinginan. Ada karep yang belum terpenuhi itu. Entah keinginan itu sebagai need, wants atau hope. Yes. Kan gitu. Ya. Tapi kan ada karep ya. Nah, ketika tidak kepenuhi karep inilah. Ya. Dan karep orang modern yang paling besar sekarang adalah eksistensi. Eksistensi. Makanya skincare, glowing itu menjadi sesuatu yang laris sekarang. MS Glow. Karena dia gini loh. Saya sering ngomong kalau di kelas itu begini. Apa sih bedanya rai karo naskah? Naskah kan diedit sih, baru diterbitkan. Sekarang itu rai diedit baru diupload tuh sekarang itu. Jadi kita ini sudah tidak ada bedanya. Rai sama naskah ini sudah tidak ada bedanya. Termasuk video ini mungkin diedit nanti. Oh iya, baru dipublikasikan. Nah, itu yang terjadi. Eksistensi itu menjadi sebuah kebutuhan mendasar di dunia modern. Kenapa?
Karena semua dituntut serba cepat, seperti ingin. Semakin jarang manusia melambat, semakin ruwetlah manusia itu. Semakin melambat, semakin jarang manusia melambat, semakin ruwetlah manusia itu. Semakin manusia punya waktu untuk melambat, semakin dia akan nyaman dengan dirinya sendiri. Oke. Ya, berarti kuncinya ada di, sekali lagi kembali tadi ya, menghentikan kekinian. Jadi melambatkan, memberikan, di pelambatan maksudnya memberikan kesempatan bagi diri kita untuk melihat ke dalam diri lagi, untuk mengenali kembali, untuk menyadari kembali karep dan pencapaian yang sudah ada hari ini. Jadi adanya manusia gerusa-gerusu, kemudian adanya manusia yang yang selalu galau, bisa jadi karena ketidakpenerimaan dia terhadap apa yang terjadi dan yang sudah dimiliki. Justru inilah kita masuk kepada makna syukur akhirnya. Ya Rono akhirnya. Iya. Kebersyukuran. Oke. Kemudian apalagi yang bisa dibagi ini? Oke, sekarang kita praktek ya. Praktek. Gitu loh Mbak Wi. Sendok. Oke. Tadi ini bukan jurusnya, bukan jurus gundul ya. Bukan silat ini. Contoh begini, tadi kita berbicara tentang dua pendekatan pengenalan diri, penyadaran diri, meditasi, samatha dan vipassana. Yang pertama adalah fokus pada satu objek. Yang kedua adalah tidak fokus kepada satu objek, apapun yang muncul terima. Oke. Sekarang kita praktek. Ya. Oke. Jangan merem. Oke, praktek sekarang. Kita praktek. Pakai duduk bersila. Supaya tahu bedanya antara samatha dan vipassana. Oke. Siji, loro, telu, meneng. Silakan fokus kepada nafas yang keluar masuk. Apa saja yang ada selain nafas diabaikan. Apa saja yang terdengar selain nafas diabaikan. Dan apa saja yang muncul di pikiran diabaikan. Hanya satu, fokus kepada nafas. Selain nafas, biarkan. Selain nafas, abaikan. Selain nafas, tinggalkan. Sampai saya nanti mengatakan cukup, silakan Anda lakukan. Selain nafas, tinggalkan. Selain nafas, abaikan. Selain nafas, abaikan. Begitu muncul tiba-tiba mungkin pikiran tentang masa lalu, tentang orang lain, tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang apapun, abaikan. Karena tujuan kita hanya mengamati nafas. Mungkin tiba-tiba pikiran meloncat ke masa lalu, bercerita tentang kisah-kisah klasik masa lalu, abaikan. Atau mungkin tiba-tiba keinginan dan angan-angan meloncat ke kehidupan mendatang, angan-angan masa depan, abaikan. Karena itu bukan nafas. Oke, 1, 2, 3, cukup. Pertama. Oke. Nafas ya. Nanti kita bahas. Dan yang kedua, 1, 2, 3, tutup mata lagi. Sekarang objek utamanya adalah nafas. Silakan semampu yang panjenengan bisa lakukan, amati keluar masuknya nafas. Tidak usah memaksa untuk memperlambat nafas. Tidak usah memaksa untuk menghitung nafas. Tidak usah memaksa untuk mengkait-kaitkan nafas. Tapi mungkin jika tiba-tiba ada sebuah kesadaran yang lain, yaitu dari suara Anda mendengar suara, cukup katakan saja, wahai suara, aku menerimamu, kau adalah bagian dari nafasku. Kemudian, mungkin tiba-tiba Anda mengingat sebuah pemikiran tertentu atau memori tertentu, Anda hanya bisa mengatakan, Anda bisa mengatakan.
aku bisa mengamati suara dan informasi tertentu sekaligus mengamati nafasku. Dan kalaupun mungkin panjenengan tidak bisa nafas, fokus pada nafas, tidak usah maksa untuk fokus. Jika memang dengan mengamati nafas menjadi fokus ke nafas itu sebuah beban, tinggalkan. Apa saja yang mampu Anda amati, silahkan amati. Apa yang mampu Anda sadari, silahkan sadari. Dan kapan saja Anda mampu kembali lagi menyadari nafas, silahkan kembali. Tidak usah dipaksa, tidak usah berpura-pura menjadi fokus, tidak usah berpura-pura menjadi baik, tidak usah berpura-pura menjadi tenang, tidak usah berpura-pura menjadi konsentrasi. Terima ketidakmampuan Anda konsentrasi, terima suara yang bisa Anda dengar, terima sensasi tubuh yang bisa Anda rasakan, dan terima semua gejala-gejala emosi serta pikiran yang muncul. Dan kapan saja sudah punya kesadaran untuk mengamati nafas dan nyaman dengan nafas, silahkan kembali lagi ke nafas. Silahkan terus lakukan sampai saya membunyikan bel. Kembali ke tadi yang saya katakan, sejatinya apa yang ada di dunia ini netral. Semua tak bermakna. Dan sejatinya apa yang ada dalam hidup ini berubah. Yang tinggi menjadi pendek, yang pendek menjadi tinggi, yang kenceng menjadi lemah, yang lemah menjadi kuat. Begitu seterusnya. Dan begitu juga fokus. Oke, sadari diri Anda yang duduk, sadari nafas, sadari suara saya, sadari suara yang bisa Anda dengar, kembali pada kesadaran yang utuh, yaitu nafas. Dalam hitungan 1, 2, 3. Oke. Yes. Nomor 1 itu praktek samatha, nomor 2 adalah vipassana. Apa bedanya? Ya, lebih kita dengarkan. Santai dan lebih rileks yang kedua ya. Yes. Ya. Ya. Jadi memaksakan. Ada apa ya? Memang ada usaha dari diri untuk menutup semuanya. Kemudian terus mengembalikan pada nafas. Tapi begitu yang kedua itu memang jauh lebih rileks. Ya. Maka saya katakan tadi, di antara manfaat vipassana adalah kebijaksanaan. Karena kita melihat everything is connected, semuanya bisa berubah, semuanya bisa nyambung, semuanya bisa berganti, semuanya bisa. Jika seperti ini, perlukah kita berperang dengan emosi? Saya kira sudah selesai. Yes. Perlukah kita tahu penyebabnya? Sudah selesai. Nah, cuman ini pertanyaan, Mas. Oke. Yes. Kondisi seperti ini itu kan tidak bisa kita pertahankan terus-menerus. Artinya seringkali ketika setelah meditasi, proses meditatif ini, kita relief, kita lega. Tetapi kemudian kita dimunculkan lagi pada sebuah stimulus. Yes. Arousal, ada pembangkitan emosional lagi. Nah, itu bagaimana kita menanganinya? Jangan dijawab, kita masih melanjutkan ke part keempat. Jadi stay tune pembelajar Kampus Desa Indonesia untuk mengikuti lawatan semesta ini. Oke.